menggunakan harta anak yatim untuk kebutuhan usaha pribadinya adalah haram, dosa, zalim. Tidak ada jawaban selain itu. Anak kecil nggak bisa diminta izin karena anak kecil tidak bisa minta izin. Ini adalah dosa, zalim. Seperti menggosok, mengambil hak miliknya orang tanpa ridhonya. Anak kecil nggak bisa diambil ridhonya. Anak yatim, na'udzubillah. Nah, adapun menjalankan bisnis harta anak yatim untuk kepentingan harta anak yatim, maka itu diizinkan dalam ada beberapa catatan yang di situ ada ghibthah. Artinya apa? Dalam sebuah usaha yang jaminan keuntungannya adalah sangat besar. Dan jatuh-jatuhnya tidak menjadikan anak yatim rugi. Tidak menjadikan anak yatim rugi. Itulah jadi, sehingga jangan sampai harta anak yatim habis dimakan zakat. Disimpan tok, kena zakat misalnya. Bagi ini kan ada perbedaan masalah zakat itu. Sehingga jangan sampai anak yatim itu hartanya habis nanti. Tapi boleh kita kembangkan, tapi bukan untuk kepentingan kita, hai hamba Allah. Untuk kepentingan harta anak yatim. Kalau menggunakan harta anak yatim untuk bisnis dirinya, ada penjahat halus yang menjelma sebagai ibunya, yang menjelma sebagai pamannya, yang menjelma sebagai saudaranya. Hati. Tidak boleh harta anak yatim harus terhormat, dijaga betul. Yang ngurusi anak yatim bahkan dia. Yang ngurusi kamu, kalau kita menjadi pengurus yatim piatu, ketahuilah, yang ngurusi anak yatim harus orang kaya. Yang saya tidak akan mengambil harta anak yatim. Kalau saya fakir ngurusi anak yatim, saya hanya boleh makan sesuai dengan kebutuhan makan saya seperti makannya. Falyakul bil ma'ruf, makannya wajar saja seperti makan anak yatim. Jangan punya pantai asuhan atau anak yatim yang makan kerupuk, dia makan ayam pakai duitnya anak yatim, haram. Tapi kalau ngurusi anak yatim dengan benar, pahalanya besar di hadapan Allah. Jadi pertanyaannya tadi, tidak boleh. Tidak boleh Anda menggunakan harta anak yatim. Hati-hati, biasanya ibu-ibu nih. Ditinggal suaminya, hartanya banyak, ibunya lalai dan sebagainya, apalagi setelah menikah lagi. Menikah lagi bukan dilarang, tapi hati-hati harta anak yatim. Bahkan kadang tampaknya soleha, mungkin ustadzah dan lain sebagainya. Tidak peduli masalah ini. Harta anak yatim tolong dijaga, dijaga, dijaga. Menggunakannya adalah haram, kenapa? Karena anak yatim tidak bisa diminta izin. Minta izin kepada neneknya, nggak bisa. Untuk kebutuhan pribadi, nggak ada. Tidak ada menggunakan bisnis harta anak yatim untuk bisnis pribadi, nggak ada. Nah, akibatnya apa? Mohon maaf. Kalau seandainya terlanjur menggunakan harta anak yatim untuk sebuah bisnis, kalau bangkrut harus mengganti. Kalau untung besar, nggak ada spesial untuk dia. Keuntungan semua untuk anak yatim. Kenapa? Ini harta anak yatim, lihat. Harta anak yatim. Karena apa? Menjalankan hartanya orang tanpa izin, maka semua keuntungan adalah milik yang punya harta. Berarti miliknya anak yatim. Dia nggak dapat apa-apa. Nah, makanya jangan main-main urusan harta anak yatim. Harta anak yatim jangan main-main, hati-hati. Tolong jaga anak yatim yang punya anak yatim di rumahnya. Para ibu, janda-janda solehah, tolong kesolehan Anda dijaga. Harta anak yatim. Banyak harta anak yatim dipakai ini, pakai itu, dan sebagainya. Bahkan untuk kebutuhan. Sampai apakah boleh mengumrahkan harta anak yatim dengan harta sendiri? Lihat. Banyak menjangan, karena umrah belum aja bagi dia. Mungkin ada kebutuhan yang lainnya. Dari harta Anda sendiri. Tolong hati-hati. Ada sebagian mungkin ibu ditinggal oleh suaminya, harta anak yatim habis. Tidak karu-karuan. Alasannya untuk anaknya. Cara menggunakan untuk anak yatim pun wajar. Sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Dan kebutuhan yang wajar seperti layaknya anak zaman itu. Seperti itu saja, insya Allah. Semoga Allah menunjukkan kita. Jangan sampai kita ngambil harta anak yatim, dolim pada anak yatim. Dosa besar. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.